Jadi yang membuat bahaya itu ketika terus menerus terkena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Teknologi Metalurgi 2025B akan mengidentifikasi radiasi radioaktif menggunakan alat ukur radiasi surveimeter dan bahan-bahannya di sini ada pasir kuarsa, pasir zirkon, pasir kalsitrit, pasir ilmenit, pasir monosit dan slag timah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Dewandra Nugroho dengan NIM 251333046. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Abdullah dengan NIM 251333045. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Putra dengan NIM 251333048. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dengan NIM 251333047. Saya Muhammad Zaki Kisah Besok dengan NIM 251333044. Nama saya Muhammad Armansyah dengan NIM 251333043. Alat yang kami gunakan pertama alat ukur radiasi surveimeter dan kuas. Untuk cara penggunaannya, alat ukur radiasi surveimeter ditekan lama untuk menyalakan. Oke, pada sampel yang pertama ini kami menggunakan slag timah. Apa sih itu slag timah? Slag timah adalah sisa atau limbah padat hasil proses peleburan atau smelting biji timah. Slag ini terbentuk setelah logam timah dipisahkan dari biji utamanya setelah dipastikan alat ukur surveimeter bersih dan berfungsi dengan baik. Selanjutnya kami letakkan di dalam wadah berisi slag timah. Lalu kami tunggu angkanya hingga stabil dan mengambil rata-rata angka radiasi yang terbaca oleh alat ukur surveimeter. Di sini kami mengambil rata-rata angka radiasi sebesar 4,335 microsievert per hour. Oke, untuk selanjutnya ada sampel dari sampel mineral limonit. Oke, untuk angka rata-ratanya kita ambil di 0,60. Jadi fotonya kita di kuarsa, langkah-langkahnya itu dibersihkan dulu, tadi sudah dibersihkan. Untuk yang selanjutnya langsung taruh aja. Kita tunggu sampai stabil. Oke, saya ambil di rata-rata di 0,1 Oke. Oke, saya ambil di rata-rata di 0,190 microsievert per hour per jam. Selanjutnya kita bersihkan, kita lanjutkan di sampel lain berikutnya. Selanjutnya di sini ada sampel zirkon. Yang pertama, alat yang sudah dibersihkan dari sampel sebelumnya langsung disimpan aja pada sampel. Setelah itu tunggu hingga angkanya stabil. Dapat dilihat pada sampel zirkon ini berada pada angka 0,65 0,68
mikrosievert per jam. Setelah itu alatnya dibersihkan kembali. Lalu dilanjutkan pada sampel berikutnya. Selanjutnya dicoba di sampel pasir monasit. Langsung saya kemudian ditunggu sampai stabil dan dicari rata-ratanya. Rata-ratanya ada di 13,14, ya 13,72. Kemudian dibersihkan kembali, dilanjutkan ke sampel berikutnya. Baik, untuk sampel terakhir adalah kalsiterit. Kita menaruh tunggu hingga stabil dan kita mencari rata-ratanya. Baik, rata-rata di angka 2,79. Satuannya mikrosievert per hour. Baik, alat dibersihkan hingga bersih. Pengukuran menunjukkan bahwa laju paparan radiasi dalam mikrosievert per hour berbeda-beda bergantung pada jenis mineral. Dari ke-6 sampel yang dianalisis, pasir kuarsa menunjukkan paparan terendah sekitar 0,19 mikrosievert per hour, sehingga total paparan tahunan relatif kecil. Sedangkan pasir monasit menunjukkan paparan sangat tinggi, sekitar 13,72 mikrosievert per hour, sehingga total paparan tahunannya jauh lebih besar dan berpotensi menimbulkan risiko radiologis jika tidak ada pengelolaan atau isolasi yang tepat. Sampel lain seperti zirkon, kalsiterit, ilmenit, dan slektima berada pada kisaran paparan menengah, sehingga beberapa cukup jauh di atas ambang paparan publik yang umum dipakai. Standar yang kami gunakan sebagai acuan sebesar 20 milisievert per year, sehingga perlu perhatian keselamatan kerja dan pengelolaan limbah. Dasar konversi yang dipakai oleh kami yaitu 1 hari sebanyak 24 jam, 1 tahun sebanyak 365 hari, atau 1 tahun sebanyak 24 dikali 365 sehingga 8.760 jam, dan 1000 mikrosievert sama dengan 1 milisievert. Rumus umum yang kami pakai yaitu paparan per hari sama dengan mikrosievert per hour dikali 24. Lalu paparan per tahun yaitu mikrosievert per hour dikali 24 dikali 365. Untuk paparan per tahun dalam milisievert, kami mengkalikan mikrosievert per tahun dibagi 1000. Di bawah ini, setiap sampel ditunjukkan dengan nilai laju mikrosievert per hour, lalu perhitungan harian dan tahunan. Pada sampel pertama yaitu pasir kuarsa dengan rumus kimia ACO2 didapatkan angka radiasi sebesar 0,190 mikrosievert per hour. Lalu untuk per hari yaitu sebesar 4,560 mikrosievert per hour, dan untuk per tahun sebesar 1664,4 mikrosievert per year. Lalu kami konversikan menjadi milisievert per year, yaitu dengan dibagi 1000 yaitu menghasilkan 1,66 milisievert per year. Lalu untuk sampel kedua yaitu pasir zirkon dengan rumus kimia ZrSiO4 dengan angka radiasi sebesar 0,680 mikrosievert per hour, untuk per hari yaitu sebesar 16,32 mikrosievert per hour, dan untuk per tahun sebesar 5.956,8 mikrosievert per year. Lalu kami konversikan dengan membagi 1000 yaitu sehingga mendapatkan 5,96 milisievert per year. Yang ketiga, pasir kalsiterit dengan rumus kimia SnO2 dengan angka radiasi sebesar 2,790 mikrosievert per hour didapatkan untuk per hari yaitu sebesar 66,96 mikrosievert per hour, dan untuk per tahun sebesar 24.440,4 mikrosievert per year. Lalu kami konversikan dengan membagi 1000 sehingga didapatkan hasilnya sebesar 24,44 milisievert per year.
Lalu untuk sampel yang keempat yaitu pasir ilmenit dengan rumus kimia FeTiO3 dengan angka radiasi 0,600 mikrosievert per hour didapatkan untuk per harinya yaitu sebesar 14,400 mikrosievert per hour, untuk per tahunnya yaitu sebesar 5.256 mikrosievert per year. Lalu kami konversikan dengan membagi 1000 sehingga didapatkan angka radiasi sebesar 5,26 milisievert per year. Lalu untuk sampel yang kelima yaitu pasir monasit dengan rumus kimia RePO4 didapatkan angka radiasi sebesar 13,72 mikrosievert per hour, untuk per harinya sebesar 329,28 mikrosievert per hour, dan untuk per tahunnya yaitu sebesar 120.187,2 mikrosievert per year. Lalu kami konversikan dengan membagi 1000 sehingga didapatkan hasilnya yaitu 120,19 milisievert per year. Lalu untuk sampel yang terakhir yaitu selektima dengan angka radiasi sebesar 3,810 mikrosievert per hour didapatkan untuk per harinya sebesar 91,44 mikrosievert per hour, lalu untuk per tahunnya sebesar 33.375,6 mikrosievert per year. Lalu kami konversikan dengan bagi 1000 menjadi 33,38 milisievert per year. Nilai tahunan untuk pasir kuarsa, zirkon, dan ilmenit masing-masing yaitu sebesar 1,66 milisievert per year, 5,96 milisievert per year, dan 5,26 milisievert per year, yaitu masih di bawah ambang standar sehingga masih aman jika tidak terlalu lama terpapar. Untuk kasiterit, selektima, monasit berada pada kisaran puluhan hingga ratusan milisievert per year yaitu sebesar untuk kasiterit 24,44, untuk selek yaitu sebesar 33,38, dan untuk monasit sebesar 120,19 milisievert per year. Nilai-nilai ini sangat tinggi untuk paparan kontinu dan menandakan perlunya tindakan mitigasi yaitu isolasi, pengurangan kontak, monitoring aktivitas radioaktif spesifik, serta prosedur keselamatan kerja yang ketat. Untuk monasit, angka sedemikian besar umumnya disebabkan kandungan TH per U alami yang tinggi. Oke, mungkin cukup sekian praktikum kami pada kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.